Oke, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Rananda dengan NIM 24055111024. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial dari mata kuliah perencanaan geometrik jalan. Baik untuk membuat tikungan, yang pertama itu ada tikungan SCS atau Circle Spiral Circle. Dan yang kedua itu membuat tikungan full circle atau FC sebagai syarat saya bisa lulus dalam mata kuliah ini. Pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu yaitu daerah jalan existing yang akan kita gunakan pada saat membuat tikungan. Di sini sudah saya tentukan tikungan yaitu terletak di Jalan Singaraja Gilimanuk, yang tepatnya itu di Jalan Cekik Seririt. Ya, Jalan Cekik Seririt dan Jalan Singaraja Gilimanuk. Yang pertama-tama di sini kita akan menentukan titik awal dari jalan existing yang kita akan buat. Yang pertama kita akan add place mark. Kita akan tentukan titik awalnya. Kira-kira kurang lebih segini. Kita akan beri nama ini adalah titik awal. Oke. Selanjutnya kita yang kedua akan buat titik yang kedua. Titik akhirnya. Oke. Mungkin kurang lebih di sini. Kita akan beri nama ini adalah titik akhir. Selanjutnya kita akan membuat daerah di sekitar tikungan ini yang bertujuan untuk menentukan daerah konturnya nanti pada saat di Civil 3D. Kita add polygon, kemudian kita blok di sekitar tikungan kita. Oke, kurang lebih seperti itu. Kita akan beri nama daerah kontur. Untuk stylenya di sini kita sesuaikan. Oke, dan opacity-nya ini akan kita turunkan kurang lebih 50%. Oke. Jika sudah, kita akan menyimpan titik awal, titik akhir, dan daerah kontur ini ke folder kita. Kita pencet yaitu Save Place As. Dan karena sebelumnya di sini saya sudah menyimpan semuanya, maka saya tidak perlu menyimpan lagi karena saya sudah menyimpan sebelumnya. Oke, jika sudah selesai di Google Earth, maka kita atau stepnya akan dilanjutkan ke Global Mapper. Cari di mana file kita tersimpan tadi. Saya simpan di Google Earth. Dan kita akan masukkan yaitu adalah titik awal, titik akhir, dan daerah konturnya. Kemudian kita klik open. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita akan masuk ke menu tools. Kita akan pilih yang configure. Kemudian di sini kita akan ke projection. Kan kita akan mengganti ini geografiknya menjadi OTM dan ini otomatis zonanya akan keluar. Kita klik apply dan kita klik OK. Kita akan connect ke online data. Kita klik ini. Kita pilih yang Aster GDM dan kita pilih connect. Kita tunggu OK. Ini adalah tampilan setelah kita connect data. Ini kita akan create line feature. Kita klik OK.
Kemudian kita akan membuat garis sesuai dengan daerah konturnya. Oke. Oke, jika sudah ini kita klik kanan. Kita beri nama menjadi kontur. Untuk fitur layernya kita akan gunakan daerah kontur. Kemudian kita akan klik OK. Kita escape aja. Karena blok di daerah kontur yang tadi. Dan kita akan menuju ke control center. Di ArcGDM kita klik kanan. Kemudian kita pilih option. Dan kita akan mengcrop daerah konturnya saja. Kita akan ke menu cropping. Kita akan klik yang ini, group currently selecting polygon. Kita klik yang ini. Kemudian kita pilih apply. Dan kita akan klik OK. Dan maka ini adalah hanya daerah kontur saja yang terlihat, dan daerah yang lebihan yang tadi itu sudah kita potong. Selanjutnya kita akan membuat daerah konturnya dengan cara yang pertama, yaitu pada tab ini kita pilih terrain analysis. Kemudian kita yang generate contour dan from grid or radar. Oke, kita ganti namanya menjadi kontur. Untuk kontur interval ini kita gunakan 5 meter. Dan ini kita centang. Dan ini kita akan use layer bound. Kita akan klik daerah kontur. Dan kita akan klik ArcGDM. Kita klik OK. Kita klik OK lagi. Oke, ini merupakan daerah kontur yang sudah dianalisis oleh Global Mapper dan sudah terlihat dan akan membantu pada saat kita melanjutkan ke software berikutnya, yaitu Civil 3D. Oke, jika sudah, kita akan ekspor ini. Export for vector leader format, kita pilih DWG. Kemudian kita pilih yang ini. Kemudian di export bound kita gunakan yang daerah kontur dan kontur. Kita klik OK di Global Mapper, misalkan new. Oke. Oke, selanjutnya stepnya akan dilanjutkan ke Civil 3D. Oke, baik, di sini saya akan lanjutkan di software Civil 3D. Pertama-tama kita akan open file dan kita akan open file yang sudah kita ekspor tadi di Global Mapper. Kita open dengan continue aja. Oke. Selanjutnya di sini saya akan menghapus area kontur yang warna kuning ini dan kita akan hapus bagian outline-nya. Jika sudah seperti ini, saya akan input ke tab baru. Kita akan paste sesuai dengan ordinat. Oke, jika tidak kelihatan di sini kita bisa ketik Z, kemudian kita ketik E. Oke, sudah terlihat ini merupakan daerah kontur
yang sudah kita buat, kemudian kita pergi ke setting, kita ke drawing, kita edit drawing setting. Kemudian ini kita sesuaikan untuk kategori zonanya itu sesuai dengan di global mapper tadi, yaitu UTM WSG 84 datum. Kemudian kita sesuaikan ini sesuai dengan global mapper tadi, yaitu 50 south. Klik apply, kita klik OK. Oke, untuk memastikan apakah daerah kontur ini sudah sesuai dengan lokasi kita bisa ke geolocation. Kemudian di sini kita pilih yang pink hybrid. Oke, dapat dilihat sudah sesuai ya dengan lokasi saya di Google Earth, yaitu di Jalan Kilimanuk Seririt atau Cekik Seririt. Oke, kemudian kita ini matikan saja atau map off. Selanjutnya di sini saya akan membuat surface, yaitu dengan cara surface, create surface. Di sini kita oke. Dan kita ke prospektor, kita klik surface P1. Oh, mohon maaf, kita klik surface. Oh, mohon maaf, di sini ke definition, kita contour, klik kanan, kita add. Kita ganti namanya menjadi daerah kontur. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita blok konturnya, kemudian kita klik enter. Sini sudah terlihat daerah kontur terbaru dari Civil 3D. Agar tidak bertabrakan dengan yang di Global Mapper, kita matikan layer dari yang di Global Mapper yang ini, contour line intermediate dan contour line minor. Dan akan terlihat seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan membuat alternatif trase yang saya rencanakan. Sebelumnya di sini saya sudah siapkan alternatif trase dari tikungan FC yang sesuai dengan laporan saya. Ini saya akan copy ke yang tadi. Kita clipboard, kita paste to original coordinate. Oke, dapat dilihat ini merupakan alternatif rencana trase dari tikungan FC. Selanjutnya di sini kita akan offset. Untuk offsetnya itu sesuai dengan rencana kita, yaitu hasil penjumlahan dari lebar jalur, lebar bahu luar, saluran tepi. Oke, mohon maaf di sini lebar bahu luarnya kita gunakan 0,5. Oke, sehingga kita akan offset yaitu sebesar 5,5. 5,5. Oke. Jika sudah, kita akan membuat alignment. Kita masuk ke menu alignment creation tool. Kita namakan trase 1. Dan kita klik OK. Kita pilih yang tangan-tangan no curve. Kita pilih trase yang di tengah. Kita titik garis dari titik awal, titik tikungan, sampai titik akhir. Kemudian kita titik enter, kemudian kita close, kemudian kita
buat elemen lagi, kita buat trase kanan. Kita akan membuat garis dari trase kanan dari titik awal sampai titik akhir sini. Oke, kita klik enter. Kemudian kita masuk ke elemen lagi, kita buat trase kiri. Dan kita klik OK. Kita tangan-tangan no curve. Kita sama seperti tadi dari titik awal, titik hubungan, sampai titik akhir. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat profil dari masing-masing elemen, yaitu trase kanan dan trase kiri. Kita pilih profile, kita pilih yang grid ini ya, tapi trase kanan kita pilih add, yang dynamic ini kita ganti menjadi static. Kemudian kita draw in profile view, kita ganti namanya menjadi profil kanan, dan kita klik, kita klik di area kosong. Oke, ini kita setting agar gampang kita lihatnya. Kita centang grid option, oke. Selanjutnya kita ke profile lagi, kita buat profile pada trase kiri, kita klik add, dan nanti kita ganti static. Selanjutnya draw in profile, kita ganti namanya menjadi profil kiri. Oke, kita create profile view, kita paste di sini. Kemudian kita akan membuat kita buat profile jadi profil kanan. Oke. Sini kita pakai draw tangen. Untuk ini kita pilih pada titik awal sampai ke titik akhir. Kita klik OK atau enter. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan profil creator tool. Kita buat di sini, trase kiri. Oke. Rotangan dari titik awal sampai titik akhir. Oke, kita klik enter aja, tekan enter. Kemudian di bagian toolbox kita pilih yang bagian profile ini. Ini klik kanan pada incremental station elevation, kita execute. Sini kita ganti menjadi 50. Kita centang yang paling atas saja. Yang pertama-tama kita gunakan yang profil kanan. Kita pilih create report. Oke. Maka di sini hasil dari profile elevation difference report ini sudah didapatkan sekian. Selanjutnya kita lanjut ke profile kiri, di mana di sini kita tinggal centang aja profil kirinya, kita klik report. Oke, di sini sudah didapatkan profile elevation
difference dari profil kanan dan profil kiri. Dari data ini akan kita masukkan ke Excel kita, di mana di sini sudah saya masukkan untuk profil kirinya, sudah saya masukkan, dan data pada profil kanan juga saya masukkan. Untuk kriteria perancangan, data yang diketahui jalannya ini merupakan arteri primer dengan LHRT tahun rencana yaitu 50.000, dengan klasifikasi medan itu datar. Konfigurasi jalannya itu 2/2 tidak terbagi dengan kecepatan rencana 60 km per jam, lebar rumajanya 10 meter, lebar rumijinya 13 meter, lebar ruas jalannya 15 meter, dengan lebar jalur yaitu 3,5 meter, lebar bahu luar itu sebesar 0,5, dan lebar saluran tepi yaitu sebesar 1,5 meter. Dengan ambang pengaman 1 meter, super elevasi normalnya 2%, super elevasi bahunya 6%, dan super elevasi maksimumnya itu sebesar 8%. Selanjutnya kita masuk ke tab evaluasi topografi, di mana dari perhitungan perbedaan elevasi tadi didapatkan bahwa rata-rata hasil perhitungan kelas medan yaitu sebesar 1,37%, di mana menurut buku yaitu Dasar-Dasar Perencanaan Geometrik Jalan dari Sylvia Sukirman, di mana apabila kemiringan medan itu kurang dari 10, maka ia akan diklasifikasikan ke jenis medan datar, mana rata-rata yang sudah kita dapat yaitu sebesar 1,37, maka hasil kemiringan medan dari tikungan saya yaitu adalah datar. Untuk di sini juga sudah sesuai, saya gunakan datar. Selanjutnya kita akan alignment horizontalnya. Kita lanjut ke civil 3D. Oke, untuk profil ini bisa kita hapus saja. Selanjutnya ini juga kita bisa hapus untuk garis bantunya. Selanjutnya di sini kita akan menentukan koordinat masing-masing titik seperti pada titik A, titik B1 dan titik B. Kita ke civil 3D-nya. Kita bisa gunakan From ID. Di sini kita klik pada titik A, kemudian kita bisa screenshot ini. Dan kemudian hasilnya ini akan kita pastekan di sini. Oke, karena sebelumnya saya sudah mencari koordinat di masing-masing titik, baik dari titik A, titik B1 dan titik B, hasilnya sekian. Maka data dari ini kita akan input ke kolom yang ini. Sudah sesuai hingga didapatkan sudut tikungannya itu sebesar 19,97 derajat. Selanjutnya untuk kriteria perancangan sama seperti tadi, kita akan gunakan kecepatan rencana yaitu 60 km per jam dengan Max yaitu sebesar 8%, dengan Fmax-nya itu 0,17, itu berdasarkan dari tabel yang sudah saya lampirkan di sini. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke perhitungan FC. Ini merupakan perhitungan FC, di mana dengan sudut tikungan yaitu yang sudah kita dapatkan tadi sebesar 19,976. Untuk R yaitu didapatkan dari tabel ini dengan VD atau VD design yaitu 60 km per jam, kita mendapatkan R yaitu sebesar 1100
100 dan 1500 dengan E-nya itu yaitu NC dan RC. Di sini kita sudah sesuai dengan RC dan NC dengan radius yaitu sebesar 1100 dan 1500. Dan kita akan gunakan yang pada tabel RC sebesar 1100. Dan selanjutnya di sini kita akan mendapatkan lengkung semu yaitu LS Design sebesar 162. Kemudian kita di sini sudah oke, berarti kita akan masukkan data ini sesuai dengan perhitungan ke Civil 3D. Ini kita klik trasenya. Kita masuk ke Geometry Editor. Selanjutnya kita akan masuk ke menu ini. Kita pilih yang untuk full circle, kita gunakan yang ini, free curve fillet. Ini kita pilih pada garis pertama dan garis kita gunakan less than 180, di mana kita akan masukkan data R itu sebesar 1100, mohon maaf, 1100. Kita klik enter. Lagi sekali. Oke. Maka dapat dilihat di sini tikungan full circle sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan membuat super elevasi dengan cara klik trasenya, kita pilih super elevation, kita calculate atau edit super elevation. Kita pilih yang atas. Ini di sini kita next saja. Ini kita pilih 2 dan kita sesuaikan lebar jalannya sesuai dengan ketentuan yang ada di Excel tadi. Untuk kemiringannya kita tetapkan menjadi 2%. Ini kita ubah menjadi 6%. Kita ganti jadi default slope. Dan ini kita akan ganti menjadi 8%. Kita klik finish. Kemudian ini kita bisa centang. Selanjutnya kita masuk kembali ke calculate. Selanjutnya di sini kita pilih yang super elevation wizard. Selanjutnya kita pilih yang bagian 2 ini, entire element. Entry element. Selanjutnya kita klik OK. Ini kita bisa langsung finish. Selanjutnya kita ke tabular editor. Oke, kita akan menginput data run out dan run off-nya. Oke, kita kembali lagi ke Excel. Di mana di sini kita mendapatkan LS design-nya itu sebesar 162, maka di sini akan kita bagi 2.
yaitu sehingga kita dapatkan yaitu titik run off-nya sebesar 81, run off-nya sebesar 81, run off-nya 81. Oke, sudah. Run off-nya sudah masuk di sini sebesar 81. Oke, dan untuk di run off, mohon maaf, di run out kita juga masukkan data 81, dan di run out ini juga kita akan masukkan data 81. Dan kita centang, kemudian kita bisa silang. Selanjutnya kita akan menampilkan diagram super elevasinya. Kita masuk ke menu super elevation, kita create super elevation view. Kita matikan pada tanda centang untuk left outside shoulder dan right outside shoulder. Kita klik OK. Kemudian kita klik area kosong di sebelahnya. Oke. Maka langkah selanjutnya itu adalah membuat profil. Kita create surface profile, kita pilih trase 1, select surface-nya yang ini, kita klik add. Ini dynamic, nanti kita jadi static. Kita ubah namanya menjadi surface profil 1. Kita buat di bawahnya. Kemudian kita akan membuat garis bantu. Maaf. Titik awal dan titik akhir. Kemudian kita di sini kita akan menyelaraskan atau menyesuaikan dari diagram super elevasi dan profilnya. Oke, kita cek apakah sudah sesuai. Oke, di sini sudah sejajar, kita hapus saja untuk garis bantunya. Selanjutnya kita akan buat garis bantu pada awal tikungan. Ini merupakan awal tikungan dan di akhir tikungan. Dan kita akan membaris bantu pada bidang horizontal. Kita klik atau ketik XL, kita dan kita akan lebih di sini. Oke, kita akan sesuaikan agar tidak banyak timbunan dan galian. Oke. Jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat profile. Tool, kita klik pada bagian ini, kita ganti namanya menjadi profil 1. Oke, kita draw tangan,
Kita di sini sesuaikan agar mengurangi volume galian dan timbunan. Oke, jika sudah kita enter aja dan kita akan hapus ini garis bantunya. Oke, ini merupakan profil dari jalan kita dan diusahakan agar kita membuat itu agar tidak terlalu banyak timbunan ataupun galian, atau bisa kita buat balance atau bisa dibuat 1:2 untuk galian dan timbunannya. Selanjutnya kita akan masukkan data ini baik dari titik A, kita akan masukkan ke Excel. Kita masuk ke bagian titik potong vertikal, kita balik ke CPTD lagi. Oke, pada SDA 0 ketinggiannya itu sebesar 12. Oke, untuk SDA selanjutnya yaitu di bagian 265,26, kita masukkan di sini 265,26 sebesar 14. Oke, untuk di SDA 0 ditambah 918, kita ganti 918,49 dengan ketinggian yaitu 15,425. Selanjutnya untuk di SCA terakhir 122,02, yaitu dengan elevasi 17,262. Oke, di sini kita bisa sesuaikan gradien atau kemiringannya di Excel dan kita sesuaikan untuk ini 0,75. Yang kedua itu ada 0,22. Ternyata ada sedikit perbedaan. 265,26, 265,26, ini 14. Oke, ini 918,49, 15,425. Oh, ini yang salah. Oke, saya dapatkan ini 0,22 dan sini 0,91 sudah sesuai. Selanjutnya kita akan menentukan lengkung vertikal. Untuk cekung itu V-nya tuh 60 km per jam. Untuk persennya itu 0,536. Untuk S-nya sesuai dengan tabel ini kita dapatkan 85. Sehingga didapatkan LV desain sebesar 10. Dan untuk panjang lekung cembung didapatkan atau ditentukan V rencana yaitu 60 dengan persennya 0,687. Dan S-nya ini didapatkan dari tabel ini yaitu sebesar 85. Sehingga didapatkan LV design untuk lengkung cembung yaitu sebesar 27.
Selanjutnya kita akan kembali ke Civil 3D. Selanjutnya kita akan klik pada ini ya, profilnya, kemudian kita geometry editor, kemudian kita pilih yang free vertical curve parabola, kita klik yang pada garis awal dan garis akhir. Karena ini merupakan cekung, maka kita akan masukkan LV design untuk cekung, yaitu sebesar 10. Kita enter, kemudian kita bisa ke daerah selanjutnya, yang kedua ini. Oke, karena ini cembung, mohon maaf terbalik, kita bisa mohon maaf, kita ini geometry editor, oke, karena ini cembung, maka kita masukkan data yang 27. Kita klik enter. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Karena ini cekung, kita masukkan data yang 10. Klik enter. Oke, kita sudah memasukkan LS design dari kedua, yaitu cembung dan cekung. Oke, selanjutnya kita akan membuat penampang melintang atau potongan bintang dengan cara kita masuk ke menu assembly, create assembly, kita ganti namanya menjadi potongan melintang. Oke, kemudian kita paste aja di daerah yang kosong. Oh, mohon maaf, ada yang sedikit masalah tadi. Kita create assembly, potongan melintang, ini kita ganti menjadi divided rounded root. Klik OK, kemudian kita klik di sini. Selanjutnya kita masuk ke tool palette. Kita akan membuat jalannya terlebih dahulu di lanes. Kita pilih yang lane from template median. Selanjutnya kita masuk ke parameternya. Kita sesuaikan ini, yaitu 0,5 sesuai dengan data kita di Excel tadi. Kita enter. Untuk ini di full slope-nya kita tetapkan 2%. Ini kita pilih yang right terlebih dahulu. Oke, jika sudah, kita pindah ke yang left. Di sini kita akan paste di tengah sini. Oke. Ini merupakan gambaran dari potongan melintang jalan saya. Di situ kita masuk untuk membuat bahu jalan, kita masuk ke menu shoulder. Kita pilih yang shoulder extend all. Kemudian ini kita ubah untuk shoulder width-nya itu sebesar 0,5. Selanjutnya untuk shoulder slope-nya ini kita ubah menjadi 6%. Untuk deadlight-nya ini kita ganti menjadi 0. Ya, ini kita ganti juga menjadi 6%. Oke, sudah semua. Kita
buat dulu di right. Maaf, sedikit kesalahan. Oke, pada bagian kanan ini terdapat kesalahan. Kita ulang buatnya. Shoulder width-nya kita ganti dengan 5, ini 6%, 6%, dan ini kita ubah menjadi 0. Oke, ini kita biarkan saja, kita mulai. Oke, selanjutnya di sini saya akan membuat drainase. Dan cara kita masuk ke menu transpipe, kita pilih yang new channel. Selanjutnya untuk kedalaman kita ganti menjadi 0,5. Untuk lebarnya itu sebesar 0,5. Mana ini kita juga ganti menjadi 0,5. 0,5. Ini kita rasionya menjadi 1000. Ini kita juga ganti jadi 1000. Oke, kita coba dulu. Oke. Mohon maaf, sini ada kesalahan. Mari kita ulang. Sini untuk depth-nya itu sebesar 0,5. Lebarnya itu sebesar 0,5. Itu side slope-nya itu kita ganti jadi 0. Sini kita ganti 0,5. Ini kita ganti 0,5. Kita ganti 1000. Ini kita ganti menjadi 1000. Oke, kita cek kembali apakah sudah benar. Oke, kita akan tempel di kanan kirinya. Kemudian kita akan move. Oke, kita akan geser ke bagian kanan dan bagian kiri. Oke, selanjutnya kita akan masukkan daylight. Kita daylight, lalu di situ kita daylight general. Kita tidak ada berubah apapun, kita akan klik di sini. Dan kita akan ubah ini setnya ke left. Oke, maka akan terlihat seperti ini. Ini merupakan potongan melintang dari jalan kita. Dengan lebar jalan yaitu 3,5 meter, bahu jalannya 0,5, dan lebar dari drainasenya itu 1,5 meter. Tentu kita akan membuat koridor, yaitu dengan di tab koridor, kita pilih koridor, kita beri nama ini koridor. Itu elemennya kita bisa pilih di trase 1. Ini kita ganti ke surface, dan ini potongan melintang. Maaf, di sini kita pilih yang profil 1, dan ini kita pilih surface 1.
profil 1, surface 1, kemudian klik OK. Kemudian di sini kita klik OK lagi dan rebuild the corridor. Oke, kita di sini centang saja. Oke, di sini sudah terlihat koridornya. Selanjutnya baik, di sini kita akan lanjut untuk membuat potongan melintang. Kita akan klik di bagian sample length, kita enter, kita pilih trace 1, kita beri nama yaitu kita klik OK, kita pilih balance of station. Oke, ini kita ganti menjadi true dan ini kita menjadi true. Kita klik OK dan kita klik enter. Oke, sudah terlihat. Dan kita akan membuat galian dan timbunannya. Pertama, kita akan klik koridornya ke koridor surface. Kita create koridor surface, kemudian kita centang. Di sini kita centang. Kita ke boundaries, kita koridor, kita add optimally, yaitu pada daylight. Kita apply, buat koridor, oke. Selanjutnya kita akan surface baru untuk menampilkan galian dan timbunan. Kita masuk ke toolbase pada bagian mount. Oke, kita masuk ke surface, kita klik surface, kita rename menjadi koridor 2. Ini kita ganti menjadi 1 dan 5 desain, 1 meter dan 5 meter desain. Oke. Kemudian kita masuk ke kontur 2. Kita masuk ke edit, kita paste surface, kita pilih surface 1, oke. Kita masuk ke boundaries, ke kanan, add, kita hide, oke. Kita enter 2 kali, kita pilih koridor, kita klik OK.
Kemudian kita masuk ke survei 1. Klik kanan pada survei 1. Surface property kita ganti menjadi no display. Kita klik OK. No display sudah. Oke. Dan kita akan membuat sampel lens baru. Agar tidak membingungkan, kita akan menghapus sampel lens yang sebelumnya. Kita masuk ke alignment. Kita masuk ke centerline alignment. Kita pilih trase 1. Dan kita pilih sampel lens group. Dan ini kita akan hapus. Klik kanan. Delete. Yes. Kemudian kita akan membuat sampel lens baru. Kita pilih sampel lens. Klik enter. Trase 1. Untuk ini stylenya kita akan ubah menjadi finish crown. Dan finish crown. Oke. Di survei 1, kontur 2 dan koridor kita ubah menjadi finish crown. Oke, kita masuk ke base of station. Kita ubah true sudah. Kita klik OK. Dan kita klik enter. Ya, kita akan lakukan compute material. Kita masuk ke tab analyze. Kita pilih compute material, kita pilih trase 1 dan SL collection 1. Oke. Nah, di sini pada EG dan datum pada EG kita ganti menjadi V1, pada datum 2 menjadi koridor 1. Kemudian kita OK. Selanjutnya kita akan menampilkan tabel potongan melintang. Kita masuk ke tab home, kita pilih section view, kita create multiple view, kemudian kita akan add pada volume total tabel. Oke, di sini kita add dan kita create section view. Kita tempelkan di daerah yang kosong, bisa tampil di sini. Oke, ini merupakan potongan dari melintang, dimana kita dapat lihat kumulatif cut volume yaitu sebesar sekian, dan kumulatif fill-nya itu sekian. Ini kita akan menampilkan tabel dari galian dan timbunan. Kita buat total volume tabel. Oke. Kita akan tampil di sini. Oke, ini sudah dilihat hasil dari kumulatif fill dan kumulatif cut-nya sekian. Apabila kita akan masukkan ke Excel, kita pilih volume report. Kita pilih selection 1, kita OK. Dan ini adalah total volume report yang akan kita input ke
Excel. Kita akan menampilkan diagram masuk. Kita klik kita create diagram. Kita letakkan pada daerah kosong. Dan ini merupakan masuk diagramnya. Selanjutnya, untuk menampilkan POV pengemudi, kita bisa tekan drive. Kita klik lagi sekali, kita pilih profil 1, dan kita oke. Dan kita tunggu. Oke, ini merupakan POV pengemudi di jalan full circle yang sudah saya buat. Oke, ini merupakan gambaran dari tikungan FC yang sudah saya buat. Dan ini merupakan total volume galian dan timbunannya. Ini merupakan elemen vertikalnya. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Apabila saya ada kesalahan kata maupun terdapat kesalahan di step-step dalam pembuatan perancangan geometrik jalan ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.